Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan-pesan yang Allah kuatkan penekanannya kepada kita orang-orang yang beriman adalah agar kita senantiasa menjaga dan merawat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Bahkan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menekankan kepada kita untuk juga memastikan, merawat serta menjaga iman Islam yang telah Allah karuniakan kepada anak dan keturunan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa takut, yaitu orang-orang yang apabila mereka meninggalkan di belakang mereka satu generasi keturunan-keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan kesejahteraan dan kehidupannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Para mufassirin banyak menafsirkan ayat ini, memang ini berkaitan dengan pesan-pesan yang hendaknya disampaikan oleh orang-orang yang sedang menjenguk mereka yang sedang sakit, hingga dikhawatirkan ajalnya semakin dekat. Maka hendaknya yang mengunjungi orang yang sakit itu memberikan nasihat kepada si sakit agar ia bertakwa kepada Allah, terutama di dalam membagi wasiat hartanya kepada anak keturunan yang akan ia tinggalkan. Hendaknya ia bertakwa, berlaku adil. Hal yang demikian dikarenakan Rasulullah SAW juga bersabda bahwa engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan berkecukupan dan sejahtera jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, miskin, lalu menggantungkan hidupnya dengan meminta-minta kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Meskipun demikian, secara keumuman lafal kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita didorong oleh Al-Quran, kalau kita didorong oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan anak keturunan kita dalam kondisi kuat secara ekonomi, sejahtera kehidupannya dan berkecukupan, maka tentu kita lebih perlu lagi untuk meninggalkan mereka dalam keadaan kuat imannya, kuat Islamnya, kuat akhlaknya. Karena itulah kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan juga Nabi Yakub alaihissalam, di hari-hari terakhir menjelang kematiannya,
mereka berwasiat kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti. Maka anak-anaknya yang saleh itu pun mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak-anak yang soleh dan telah dididik dalam waktu yang panjang itu pun menjawab pertanyaan ayahnya, kami akan menyembah Tuhanmu, juga Tuhan dari nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu, dan kami akan menjadi orang-orang yang muslim berserah diri kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, namun Al-Quran juga menceritakan bahwa setelah generasi terbaik dari Bani Israel tersebut, yang dimulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub alaihi salam dan keturunannya, Al-Quran menceritakan dalam surah Maryam ayat 58 dan 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ fasaufa yalqauna ghayya. Maka datanglah setelah generasi yang terbaik itu satu generasi yang rusak, satu generasi yang buruk. Apa indikator keburukannya? Adha'us shalah, mereka meninggalkan syariat agama Allah, bahkan yang terpenting pun mereka tinggalkan, yaitu mereka menyia-nyiakan salat. Padahal salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, maka dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan dan menyia-nyiakan salat, berarti dia telah merobohkan agamanya. Dikarenakan mereka telah mengabaikan hukum-hukum Allah, meninggalkan syariat Allah, wattaba'us syahawat, maka hidup mereka bergelimang dengan syahwat. Mereka memperturutkan apapun yang diinginkan oleh nafsunya. Mereka memakan yang haram. Mereka mencari yang haram. Mereka berbuat zalim. Mereka menyakiti orang lain. Apa yang terjadi? Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka pun menemui kerugian dan kesesatan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tentu ketika Allah mengisahkan tentang kisah-kisah Bani Israel, Allah bukan sekedar hanya ingin bercerita kepada kita tentang satu episode kehidupan salah satu di antara umatnya atau hamba-hambanya. Tetapi tentu Allah ingin supaya kita sebagai umat Rasulullah SAW juga mengambil pelajaran. Karena apa yang terjadi kepada mereka sekalipun juga akan terjadi. Bisa saja terjadi kepada kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Karena itulah di dalam surah Al-Fatihah kita meminta supaya Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, yaitu sebagaimana hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat, bukan jalan hidup seperti yang dilakukan oleh ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang Allah murkai, yaitu seperti orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat seperti orang Nasrani. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka Al-Quran juga mengungkapkan apa sebab yang menjadikan generasi Bani Israel itu menjadi generasi yang buruk. Di dalam surah Al-A'raf ayat 169, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana." Maka datanglah setelah mereka generasi yang buruk, meskipun mereka telah mewarisi kitab Taurat dan mereka mempelajarinya, memahaminya, namun apa yang terjadi? Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Namun mereka tidak mengamalkan kitab Taurat. Mereka meninggalkan hukum-hukumnya.
Mereka mengabaikan batasan-batasan yang Allah berikan di dalam kitab suci tersebut. Bahkan mereka membuang kitab itu di belakang punggung mereka dan berpura-pura tidak tahu. Apa yang menjadi sebabnya? Karena mereka tertarik untuk mengambil dunia yang rendah. Dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang-orang Yahudi itu kemudian mereka suka mengambil dunia dengan cara apapun. Mereka tidak lagi peduli mana yang halal, mana yang haram. Bahkan berkumpul di antara mereka orang-orang yang tidak menyukai para pemimpin-pemimpin yang suka mengambil suap. Lalu mereka memberikan nasihat kepada para pemimpin itu untuk berhenti menerima suap. Namun para pemimpin itu mengatakan dengan sangat percaya diri, kami tidak mengapa mengambil suap ini, karena Allah pun pasti mengampuni kami. Maka para pemimpin itu pun dibunuh dan digantikan oleh yang lain. Namun yang lain pun bernasib sama. Ketika disodorkan kepada mereka suap, maka mereka mengambilnya tanpa rasa dosa sedikit pun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dunia telah menjadikan Bani Israel rusak akhlaknya, rusak imannya, rusak keyakinannya, rusak perasaannya, rusak selera hidupnya. Begitu pula hari ini dunia telah mengepung kita dan anak cucu kita dari segala sisi. Betapa banyak kita temukan hal-hal yang dapat merusak fisik mereka, merusak akal mereka, merusak perasaan mereka, merusak jiwa mereka, merusak akhlak mereka, merusak iman, merusak segala-galanya. Karena itulah jamaah rahimakumullah, kita pun perlu kembali untuk mencari pelajaran dari Al-Quran. Bagaimana supaya kita benar-benar bisa meninggalkan anak cucu dan keturunan kita dalam keadaan yang kuat. Maka Al-Quran pun mengungkapkan dalam surah Al-A'raf ayat 170. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab suci, ia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh kitab suci, ia mengharamkan apa yang diharamkan oleh kitab suci, ia memperhatikan batasan-batasannya, ia menerapkan hukum-hukumnya, wa aqamus shalah, dan ia pun menegakkan agama Allah yang disimbolkan dengan tegaknya ibadah salat. Inna la nudhi'u ajral muslihin, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muslih. Perhatikan di sini jamaah, bukan orang-orang yang saleh saja, tapi orang yang muslih. Karena orang yang soleh, kesolehannya hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan mereka yang muslih, tergerak hatinya untuk juga memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain agar menjadi orang-orang yang soleh. Karena itu Allah mengatakan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka di sini jamaah rahimahullah kita memahami bahwa dua hal yang sangat penting yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, terutama anak-anak kita. Yang pertama adalah kedekatan mereka, cinta mereka kepada kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah pelaksanaan ibadah sholat, karena sholat mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tentu yang diinginkan di sini adalah bukan sekedar seseorang yang pandai membaca dan menghafal Al-Quran. Diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah, ia menceritakan, dulu kami adalah anak-anak yang sepantaran. Kami belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami mempelajari keimanan sebelum belajar Al-Quran. Maka ketika kami telah belajar iman, lalu kami belajar Al-Quran, maka Al-Quran itu pun menambah keimanan kami. Maka di sini kita melihat bahwa bukan sekedar belajar membaca dan menghafal Al-Quran, tapi juga belajar untuk memahami serta menerapkan akhlak Al-Quran, adab-adab Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran,
sesuai dengan tingkat kemampuan yang bisa kita lakukan. Dengan cara inilah kemudian kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menjaga generasi umat ini. Bukan sekedar keluarga kita, tapi umat ini, bangsa ini, agar Allah jadikan sebagai generasi yang terbaik, yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan bersemangat untuk melakukan perbaikan dengan mendakwahkannya dan menerapkan hukum-hukumnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur